Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Sehat semua? Hari ini kita akan mulai untuk webinar GoSmart edisi ke-31 dengan materi pengembangan dan media modul hiperkonten berbasis 3D. Saat ini kita ada kedatangan tamu jauh, beliau narasumber internasional, Bapak Alvan Pujo Laksono, MDS. Beliau adalah instruktur from Semolek. Mungkin sebelum dimulai, akan saya lihatkan untuk CV-nya. Mungkin Bu Erlina bisa share ya. Kalau saya share di sini ya, Bu Erlina ya. 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 Bentar. Boleh saya share Pak, tapi Ya, boleh. jadikan dulu saya sebagai Oh iya benar, saya presenternya. jadikan Bu Erlina sebagai presenter. Oh iya. Oke, silakan Bu Erlina. Siap. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu CV dari Pak Alvan, saya bacakan. Beliau adalah digital media expert. Pendidikan beliau adalah di D3 Informatika Politeknik Negeri Malang 2007-2010 dan beliau menyelesaikan D4 DKV FSD Institut Teknologi Bandung tahun 2012 selesainya. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Magister Desain Institut Teknologi Bandung, jurusan FSRD, Scholarship 2014-2016. Saat ini beliau bekerja sebagai staf Semolek di 2013 sampai sekarang, dan beliau juga sebagai konsultan direktur PSMK Kemdikbud 2018. Pengalaman beliau menjadi asisten dosen di ITB, kemudian narasumber workshop SIA Edunet Sekolah Indonesia Luar Negeri yang Myanmar di tahun 2012, narasumber workshop SIA Edunet SELN Tokyo Jepang 2013. Kemudian beliau narasumber workshop SIA Edunet Hanoi University, kemudian narasumber workshop SIA Edunet Central Luzon University Filipina. Beliau juga pernah menjadi narasumber workshop SIA Edunet Sekolah Indonesia Luar Negeri Davao Filipina tahun 2014. Kemudian beliau pernah menjadi narasumber dan juri workshop TIK di Sekolah Indonesia Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia. Dan beliau juga narasumber Industri 4.0 for Education CME Bangkok, Thailand. Kemudian yang terakhir adalah beliau sebagai mentor dan juri SIA Creative Camp Competition Batch 1-3 di bidang augmented reality dan virtual reality di tahun 2017 sampai sekarang. Dan seingat saya, beliau ini pernah ke Gorontalo, khususnya ke LPMP Gorontalo 3 tahun lalu, beliau pernah mengerjakan augmented reality kepada 100 guru yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kesannya sangat berkesan di Gorontalo karena banyak guru-guru yang bertanya kapan Pak Alfian bisa berkunjung lagi di Gorontalo dan menyelam lagi di Pantai Olele untuk melihat hiu paus di sana. Demikian Bu Herlina, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Alfian. Ya, silakan bola dunianya dipindahkan ke beliau Pak. Ya, halo Pak Hamzah. Presenternya mohon dipindahkan ke Pak Alvan Pak. Oke, sudah. Ya, sudah di Mbak, saya sudah berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung saya ya, Bu Herlina dan Pak Hamzah. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Suara Pak Selamat Alfian tidak kedengaran, Pak. malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang dulu pernah mengikuti pelatihan ketika kami ke Gorontalo, rombongan dulu. Tadi sudah disampaikan Pak Hamzah. Kangen Pak, pengen ke sana lagi. Sambil nyelamnya dulu pulang puas Pak, kita pas ke sana Pak. Terlalu sore. Baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Di sini kita sesi sharing-sharing saja. Jadi kita update kira-kira tentang pengembangan media pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah, oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, saya pengen kenalan ini dengan Bapak Ibu peserta yang ikut ini ya kan. Mohon Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi alamat Padlet ya, kita kenalan. Kalau nggak kenal kan kita kurang ini, tak kenal maka tak sayang ya kan. Bapak Ibu mohon bisa mengakses di alamat ini ya, padlet.com, Alvan Lakson webinar. Saya kirim di kolom juga ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses alamat padlet.com/alvanlaksono/webinar. Sebentar saya aktifkan dulu ini di kolom chat. Oke, Bapak Ibu silakan langsung diklik di kolom chat. Saya sudah mengirimkan link. Saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu peserta sekarang hari ini. Nah, silakan diakses di alamat padlet.com/alvanlaksono/webinar. Nah, ketika Padletnya sudah dibuka, nanti muncul ini. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa kirim selfie-selfie dulu ya. Boleh dikirim, klik di sini ya, diklik tanda plus di sini. Lalu Bapak Ibu silakan ketikkan subjeknya, namanya. Contohnya saya Alvan Laksono. Terus Bapak Ibu klik ini ya, klik upload atau boleh pakai tag foto. Jadi kalau sudah punya fotonya, boleh menggunakan ini, upload, kirim foto yang paling keren lah pokoknya. Dikirim foto Bapak Ibu yang paling keren. Nah, kita coba kenalan fotonya ya, datang fotonya, lalu kenalan. Asal institusinya dari mana? Ini ya, tulis judulnya, nama Bapak Ibu sekalian. Lalu asal institusinya diketikkan, Simolek, Jakarta. Klik publish. Nah, kita tunggu ya, kita kenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak yang masuk. Ada Bu Eva dari Berau. Ada Bu Letiana dari SD Impres Makassar, Pak Amir.
Pak Putu Tirta dari Karangasem, Bali. Oh, berarti ini tidak hanya dari Gorontalo ya, Pak Hamzah dan Mbak Liana? Ya benar Pak Alvan, karena kita webinarnya Gorontalo yang terbesar, kemudian karena Oke. dia memakai room sadar IGI, jadi kita Semua bisa aliansi bergabung dengan ya? IGI. Ya, Oh, betul siap, Pak. siap. Oke, senang sekali Bapak Ibu yang bisa bergabung. Saya kira hanya dari Gorontalo. Jadi ini semuanya ada dari Bali, dari Makassar, ada Tanjung Pinang. Indonesia, Mas Alvan. Gimana, Bu? Se-Indonesia. Mantap lah pokoknya ini. Saya kira Gorontalo aja nanti tadi. Iya. Senusantara. Santara. Ini total berapa yang sudah bergabung? Posisi sekarang 96 berarti. Oh, 96. Tadi aku lihat 93. Sekarang 96. peserta. Ya. Mantap. Nanti biasanya nambah, Mas, baru ada beres sholat Isya kayaknya. Iya, betul. Ini kalau di Gorontalo udah jam 8:30 ini. Indonesia Timur. 5 menit lagi. 5 8:30. menit lagi. Oke, dari Cirebon, dari Riau. Dari SMP 2 Banjar. Mantap nih. Oke, Bapak Ibu ya, ini sambil nunggu yang lain. Nantinya Bapak Ibu pas di sesi webinar kita malam ini, kita saling sharing latihan. Nanti hasil sharingnya bisa dibagikan di sini ya, Bapak Ibu ya, di Padlet. Ini Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Padlet. Jadi kita nanti langsung saja, tidak hanya teori penjelasan, tapi ada sedikit pengenalan best practice ya. Meskipun waktu kita mungkin tidak terlalu lama, seperti itu. Jadi paling tidak Bapak Ibu nanti sudah ada gambaran ya, seperti itu. Karena Bapak Ibu saya yakin sudah rata-rata sudah mengikuti pelatihan Simolek ya, sudah punya sertifikat semua. Saya yakin sudah mengembangkan konten pembelajaran yang menarik juga. Jadi ini hanya remind saja. Jadi sambil sesi sharing seperti itu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang sedang mengisi perkenalan di Padlet-nya, di alamat ini ya, padlet.com Alvalaksono webinar. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengembangan e-modul. Oh, ada pertanyaan. Ini ya, ada yang menggunakan Android ya. Kalau yang Android, Bapak Ibu, langsung saja dibuka di browsernya. Boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Mozilla atau Safari boleh. Nah, ketika alamatnya sudah diklik di sini, padlet.com Alvalaksono webinar, di pojok paling bawah di situ ada tanda plus Bapak Ibu di sini. Di smartphone juga sama, ada tanda plusnya. Sini. Ada tanda plus. Nanti tinggal klik upload-nya di sini gambarnya. Ada gambar ini sama, ikonnya sama juga semuanya. Ada gambar upload di sini. Nanti dikirimkan subjeknya apa, klik foto upload foto terbaiknya. Di sini ditulis asalnya ya, asal institusinya. Seperti itu. Oke, kita akan coba masuk ke materi. Jadi mengenai e-modul hypercontent pembelajaran interaktif ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini fenomena mungkin Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah tergabung di IGI sebelum era pandemi pun sebenarnya kita sudah start sama-sama ya. Sudah terbiasalah dengan media menggunakan Zoom, menggunakan Webex, sharing-sharing. Jadi seperti ini, jadi tidak kaget ketika masuk di era pandemi, karena sebelum-sebelumnya jauh sebelum era pandemi sudah familiar dengan training online yang sudah diadakan Simolek seperti itu. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai sumber daya daring maupun luring saat ini adalah merupakan sebuah keharusan.
dan bukan lagi tentang teknologi masa depan ya. Mungkin kalau dulu kita tim dari Simolek ketika bercerita di daerah-daerah, di instansi mengenai teknologi pemanfaatannya menggunakan berbasis IT, mungkin banyak yang berbicara, Pak ini kan masih jauh di tempat kita itu belum siap kalau kita itu harus video conference, terus kita belum siap untuk koneksinya, kita belum siap untuk alat-alatnya. Tapi ketika pandemi akhirnya mau tidak mau dipaksa kita harus familiar menggunakan media-media tersebut. Karena sudah era Bapak Ibu familiar dengan Webex, video conference, yang lain-lain. Nah, dan sekarang sudah masuk titik jenuh dan bosan Bapak Ibu. Di sekolah, apalagi siswa ya, atau mahasiswa. Ketika materi itu disampaikan dengan video conference, mereka tuh kebanyakan ada yang matikan mematikan kameranya, saya juga matikan ini biar fokus sih. Tapi kalau siswanya kadang tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar seperti itu. Kenapa? Karena bosan, bisa 2 jam materi disampaikan tapi kontennya seperti itu. Hanya sebatas bercerita. Nah, padahal untuk pembelajaran berbasis asinkronus mandiri itu penting sekali. Dibutuhkan lebih banyak konten-konten yang menarik, tidak hanya video conference saja atau diberi modul 1 buku tebal dikasih ke siswanya, ya pasti siswanya juga bosan. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan segmen peserta didik kita dengan memanfaatkan adanya video, ada audio, ada animasi, dan juga ada simulasi. Jadi siswa bisa praktikum sendiri di rumah seperti itu. Nah, salah satunya ya pemanfaatan teknologi terkini seperti ini ya. Saya coba play. Suaranya masuk nggak, Bapak Ibu? Suara dari audio saya masuk di sini? Coba saya play. Belum masuk, Pak. Masuk ya, Pak? Belum kedengaran. Dari speakernya. Tidak kedengaran, Pak Elvian. Ya. Kedengaran atau belum, Pak? Tadi? Belum sekali. Sebentar, saya setting dulu. Biasanya kan ada pengaturan untuk ini berubah sih, saya jadi menyesuaikan ini audio connect to video system ya. Masih belum terdengar, Pak Hamzah? Masih, Bapak. Ya mungkin sudah ya? Belum. Mungkin Teh Umi atau Bu Helina settingan. Biasanya ada share audio juga di sini. Ya. Saya cari ini kok agak berbeda nih. Ya, ini tampilan baru Webex-nya, Pak. Biasanya kita kalau putar yang ada audionya gitu lewat atas, Pak. Lewat atas? Lewat menu bagian atas, ya. Ada itu di stop sharing dulu, Mas Alvan. Itu stop sharing dulu. Share yang di atas ya, Bunda Herlina ya. Terus nanti ada audio dan TV. Oh, audio gitu. Dan video gitu, ya. Siap. Biasa pakai Zoom nih, Bu, lama-lama ya kan? Pakai Webex lagi. Oke, share lagi ya. Share. Terus share-nya lewat menu bagian atas, Pak. Ada pilihan audio dan video. Oh, oke, audio dan video ya. Ya. Share audio dan video ya, Bu. Bunda Umi ya. Oh, manual ya, Bu ya? Nggak bisa yang dari YouTube ya? Bisa, Pak. Tapi menunya lewat menu Webex yang bagian atas itu di menu bagian atas ada pilihan file, edit, share. Video pilihnya bukan audio dan video. Coba Mas, di atas ada apa tuh? Ada Share. Terus ada pilihan apa lagi tuh? Share file in Chrome kalau nggak salah. Chrome nggak ada, Bu, di sini. Adanya apa ya? Aku pakai tab soalnya nggak kelihatan di sini. Coba Bunda.
Iya, kalau di saya muncul ada pilihan file, edit, share begitu. Enggak, di share itu ada pilihan apa aja, Bun? Oke, sebentar saya buka dulu. Di share ada my screen, ada file. pilihan my screen, file, aplikasi, whiteboard. Oke, saya share coba ya Firefox ya. Oke. My aplikasi. Terus nanti dia nah ya. Sip. Coba. Keluar nggak suaranya? Enggak juga. Belum keluar ya? Enggak. Oh ya, nggak apa-apa deh. Nanti saya sambil cerita ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh implementasi di di salah satu sekolah. Jadi pemanfaatan teknologi virtual reality di kelas seperti itu. Jadi konten-konten seperti ini yang sebenarnya perlu kita kembangkan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satunya. Ini namanya Google Expedition. Google Expedition ini jika Bapak Ibu cek di handphone ini sebenarnya bisa langsung diinstal, cuman materinya tidak bisa custom. Materinya pakai kurikulum Amerika yang sudah dikembangkan oleh Google. Jadi di materi ini kita bisa melihat video 360 derajat seperti ini. Nah, jadi siswa bisa langsung eksplorasi oleh materinya tersebut. Jadi mirip dengan ini ya, Bapak Ibu ya, dengan Google Street seperti itu. Nah, kita butuh konten-konten seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita berupa modul digital biasa yang memang tidak ada audio, tidak ada video, langsung diberikan. Tapi kita perlu adanya experience juga seperti ini. Jadi di kelas tuh lebih banyak diskusi. Materi sudah disampaikan dengan cara metode flip classroom. Siswa sudah belajar dulu di rumah. Nah, seperti ini. Ini salah satu implementasinya. Termasuk juga kenapa 3D juga kebutuhan untuk pendidikan di masa depan. Ini salah satunya. Jadi di sini ada riset dari Sensavis Education. Itu ada 3. Yang pertama adalah ternyata mayoritas anak-anak adalah pelajar visual atau taktil, sentuhan atau rabahan. Sedangkan sekarang mayoritas di sekolah, di kelas-kelas, instruksinya adalah pendengaran atau berbasis auditori. Seperti itu. Yang kedua, siswa belajar lebih banyak dengan melihat dan mengalami daripada dengan hanya mendengarkan. Ketika Bapak Ibu biasa nge-zoom, biasa menggunakan Webex, Vicon, ketika Bapak Ibu hanya bercerita tanpa ada visual yang menarik, siswa juga pasti bosan. Kadang dimatikan kameranya, terus dia pergi. Itu ada yang tiduran seperti itu. Yang ketiga, siswa mengatakan mereka ternyata belajar lebih baik ketika mereka dapat melihat gambar itu secara 3D, seakan-akan mereka nonton gitu ya, nonton film seperti itu. Nah, dari data tersebut 85% anak usia sekolah adalah pelajar visual dan kinestetik. Hanya 15% itu siswa itu adalah pelajar auditori. Tapi sekarang kan di contoh kasus di lapangan kan banyak instruksi-instruksi dari Bapak Ibu pengajar itu kan semuanya auditori. Jadi belum memaksimalkan visual dan kinestetik, memanfaatkan seperti itu. Nah, di sini dari Profesor Anna Bamford, dengan visual 3D, pendidik dapat menyederhanakan materi yang rumit, abstrak, dan sejumlah besar informasi menjadi bentuk yang lebih koheren. Seperti itu. Dengan menampilkan dunia secara visual 3D, membantu anak-anak memahami level yang lebih besar kompleksitas, dan animasi memungkinkan siswa untuk melihat struktur dan caranya semuanya bekerja di kehidupannya. Contohnya Bapak Ibu cerita tentang COVID, virus corona, ya kan? Kan banyak yang nggak percaya. Corona itu bentuknya kayak gimana gitu kan nggak tahu. Tapi ketika divisualkan secara 3D, ada penjelasannya, bisa dalam bentuk infografis, ada gambarnya, siswa akan lebih menangkap, oh cara bentuk virus corona itu seperti ini, cara penularannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu hanya bercerita di depan kelas, ada anak-anak virus corona, emang ada ya Bu, kan nggak kelihatan gitu kan. Tapi dengan visual 3D kita bisa menyampaikan. Jadi contohnya pelajaran kimia, fisika pasti kan butuh simulasi dalam bentuk 3D seperti itu. Itu bisa dijelaskan untuk mempermudah sesuatu bentuk yang rumit atau abstrak. Seperti itu. Nah,
Dari studi tersebut ternyata ketika diimplementasikan ada impact ketika materi disampaikan dengan bentuk 3D di kelas dan ada improvement tes hasilnya itu rata-rata 17% kenaikannya ke siswanya seperti itu. Nah, di e-modul 4.0 ya penyebutannya ini sebenarnya modul yang sebenarnya Bapak Ibu sudah familiar kan dengan aplikasi Canva dan yang lain ya. Tapi intinya adalah menggunakan aplikasi apapun itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Tidak masalah. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengemas e-modul yang mana di dalam e-modul itu sudah lengkap semuanya, ada teksnya, ada audionya, ada infografisnya, ada video animasi, ada 3D simulasi, ada augmented reality, ada virtual reality, ada mixed reality, sampai di akhir sesi itu sampai ada lengkap dengan quiz assessment-nya. Nah, ini e-modul yang dibutuhkan untuk hyper content ke depannya. Jadi tidak hanya teks saja, audio saja, atau hanya video saja. Jadi harus lengkap seperti itu. Nah, contoh modul yang lengkap, ini modul yang saya gunakan menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Menggunakan Canva. Jadi bisa langsung diakses lewat handphone bisa, lewat smartphone juga bisa. Ini sudah saya siapkan contoh modul hyper content. Bisa diakses di bit.ly/e-modul hyper. Nah, boleh di-scan, silakan dicoba. Oke, coba langsung diakses Bapak Ibu ya. Alamat ini, coba di screenshot, bisa diakses nggak? Hasil screenshotnya dikirim di Padlet. Oke, saya beri waktu, silakan Bapak Ibu ya. Oke, silakan diakses atau saya kirim di kolom chat juga. Alamat linknya adalah bit.ly /e-modul hyper. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu ya. Modul hyper content-nya ada di sini. Silakan bisa diakses. Kalau sudah berhasil, coba di screenshot. Saya ingin lihat sudah berhasil belum Bapak Ibu mengaksesnya. Kita cek dulu. Nah, ini sudah banyak yang mengisi di sini ya. Coba Bapak Ibu screenshot yang sudah berhasil mengakses linknya tadi. Coba dikirimkan di sini ya. Oh, ini udah keren, ini udah mengirimkan semua foto selfie-selfie-nya ini. Mantap. Oh, ini ada yang ngirim foto anaknya ini. Nah, Bapak Ibu coba kirim screenshot-nya, bisa nggak mengakses yang modul yang saya share tadi? Screenshot, terus dikirim di sini ya, di Padlet-nya. Cek. Mungkin ada yang berhasil, tapi lupa diberi nama ini yang berhasil siapa. Ya, harusnya Bapak Ibu di screenshot, tapi diberi nama ya. Judulnya diberi nama. Hasil screenshot-nya. Nah, ini contohnya dari Bu Azizah Riau. Sudah bisa mengakses contohnya modulnya.
Ada Bu Eva Marisa sudah berhasil. Oke. Oke, silakan sambil Bapak Ibu mengisi. Baik, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, yang tadi sudah banyak yang berhasil upload update-nya. Ini salah satunya, kalau kita lanjut ke halaman berikutnya, ini saya mau bercerita tentang konten sejarah. Nah, kalau kita bercerita tentang konten sejarah, kalau materinya hanya monoton berupa teks dan siswa harus diwajibkan hanya menghafal tahun gitu kan membosankan ya. Tapi ketika siswa itu bisa berinteraksi dengan konten sejarah yang ada, seperti yang di sini di halaman ini, itu pasti imersinya beda. Gitu. Apalagi termasuk di sini nanti ditambahkan narasi suara. Ini contohnya ketika di play, kita coba play ya. Nah, ini salah satu konten bentuk 3D. Ini saya bisa berinteraksi langsung dengan patungnya. Contohnya saya ingin tahu tentang patung Barong di Bali. Nah, saya bisa melihat detailnya patungnya seperti apa, ukiran seperti apa. Saya bisa putar-putar. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop langsung bisa coba dicek di sini. Bisa berinteraksi dengan gambar 3D-nya. Seperti ini. Bisa di zoom, bisa tahu detailnya. Seperti ini. Yang di handphone pun sama, bisa dicoba. Bisa berinteraksi langsung dengan 3D-nya. Nanti bisa ditambahkan termasuk anotasi, menceritakan apa kontennya di dalam sini, termasuk narasi. Ini kalau dibuka di handphone, di sini ada tanda gambar kacamata ya. Kacamata ini. Ini kalau kita aktifkan, Bapak Ibu di rumah sudah punya Google Cardboard atau kacamata VR seperti ini ya. Kacamata VR seperti ini. Mungkin harganya sekitar ada yang 75.000, ada yang 100.000, ada yang apa namanya sampai 300.000. Nah, bisa diakses menggunakan kacamata ini di handphonenya masing-masing. Atau yang mungkin tidak mampu membeli terlalu mahal, bisa menggunakan namanya Google Cardboard dari kardus. Ini harganya kalau nggak salah paling mahal 50.000, ada yang 20.000 atau 15.000. Nah, bisa menggunakan ini. Contohnya tadi di apa namanya dilihat di video yang saya preview, yang di kelas itu bisa menggunakan yang ini ya. Yang terpenting handphonenya support. Ini salah satu contohnya. Dia ada bisa menggunakan yang dari kardus atau bisa menggunakan yang bahannya agak bagus, lebih bagus lagi di sini. Jadi ini kita bisa aktifkan di sini, tinggal kita masukkan namanya, tinggal kita masukkan ke kacamatanya handphone kita seperti ini. Nanti kita bisa lihat previewnya. Seperti itu ya, ini salah satu interaksi dengan konten 3D. Ini contohnya. Jadi kita memerlukan konten-konten yang seperti ini. Konten-konten bagus untuk mendukung pembelajaran di kelas. Termasuk di sini ada eksplorasi museum dengan tampilan 3D yang mana terdapat ada detail info dalam bentuk anotasi dan dapat ditambahkan narasi penjelasan mengenai konten sejarah. Kepikiran kita mau belajar tentang sejarah Candi Borobudur. Jadi kita bisa jalan-jalan virtual ke Borobudurnya dengan menggunakan memanfaatkan contohnya Google Street atau Google Expedition seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kita langsung bisa berinteraksi
Yang terpenting ada koneksi internet yang cukup ya, Bapak Ibu ya, yang cukup memadai untuk mengakses konten-konten ini. Oke, sambil kita tunggu, kita lihat, oke, sudah banyak yang berhasil mengakses kontennya ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini ada museum virtual yang mana saya bisa berinteraksi. Nah, ini tentang apa? Ini bagian apa di museum tersebut? Nah, saya bisa berinteraksi seperti main game. Saya bisa putar-putar, saya bisa melihat. Ini nomor 4 ini bagian apa? Nomor 2 ini bagian apa? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa jalan-jalan virtual seperti ini. Ini bagian apa? Di sini bagian apa? Nah, ini kan lebih menarik ya, Bapak Ibu ya. Siswa bisa eksplorasi mandiri. Seperti itu. Ini salah satunya. Termasuk ini. Jadi kita bisa belajar tentang relief-relief yang ada di patung-patung tersebut. Lalu berikutnya di sini, di halaman berikutnya, contohnya di ini yang kita buat, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut materi saya, kita juga bisa memanfaatkan jalan-jalan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi video 360. Jadi pengguna bisa mendapatkan pengalaman berkunjung ke museum dengan tampilan 360. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan coba, handphonenya dibuka semua, Kita akan coba jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda. Kita coba jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda. Seperti itu. Ini yang kita buatkan sebenarnya ada beberapa museum-museum. Jadi di sini Bapak Ibu kita coba ajak jalan-jalan ke Museum Contoh Sumpah Pemuda. Dan kita tes juga apakah handphone Bapak Ibu support. Apakah sudah support dengan teknologi ini, VR. Silakan semuanya buka handphonenya, lalu buka aplikasi YouTube. Lalu kita coba jalan-jalan ke sini ya, ke Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda. Seperti ini. Buka aplikasi YouTube. Masukkan Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda. Langsung di play saja Bapak Ibu, langsung di play. Tapi kalau mau play di sini juga bisa, play di di materi modul saya. Tapi imersinya akan beda. Kalau di handphone, Bapak Ibu silakan buka, silakan di play, lalu di screenshot ya. Seperti punya saya ini contohnya. Silakan di play masing-masing. Nah, ketika Bapak Ibu handphonenya sudah menjalankan video tersebut, silakan coba diputar handphonenya apakah sudah support dengan teknologi VR. Tinggal diputar ke kanan ke kiri. Kalau bisa digoyang ke kanan ke kiri, berarti sudah support dengan teknologi VR. Tapi kalau handphonenya di play masih tidak bergerak apa-apa, berarti belum siap. Ini contohnya ya, punya saya akan saya upload hasilnya, contohnya di sini. Nanti jika efeknya seperti ini, saya kirimkan, ini ada yang sudah berhasil. Punyanya Bu Eva. Bu Eva ini sudah berhasil. Nah, seperti punya Bu Eva,
berarti handphonenya sudah support teknologi VR. Contohnya ya, saya coba upload juga. Ada ini Bu Tahira juga berhasil. Ini coba digoyangkan. Nah, ini ada tanda kacamata. Ada gambar tanda kacamata ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini diaktifkan, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, saya coba upload juga di sini lewat smartphone. Nah, di sini. Ini kalau kacamata ini diaktifkan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada petunjuknya nih, Bu Aziza. Gerakkan perangkat untuk menjelajahi video. Jadi, bisa geser kanan kiri. Tapi sebenarnya kalau tidak support, gesernya manual kanan kiri pakai telunjuk. Tapi kalau sudah ada teknologi giroskopnya, nanti bisa muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini punya saya di sini. Tinggal dimasukkan ke kacamata VR-nya. Boleh yang pakai kardus atau yang menggunakan VR headset seperti itu. Ini salah satu contohnya. Oke, ini sudah banyak yang berhasil. Contohnya sudah 2. Silakan yang lain boleh dipublish hasil screenshot-nya. Bagi yang apa namanya belum berhasil, tadi bisa buka YouTube di smartphone, diketikkan ini ya, ya boleh ke jalan-jalan ke sini atau ke Museum Keris juga bisa. Seperti itu. Museum Keris yang di Surakarta. Oke, sambil kita tunggu dari Bapak Ibu peserta yang lain yang sudah mencoba ya menggunakan smartphone-nya, apakah bisa jalan-jalan virtual ke Museum Sumpah Pemuda atau ke Museum Keris seperti itu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu coba-coba ya jalan-jalan virtual, kita lanjutkan materi ini. Contohnya Museum yang Surakarta juga kita pernah coba buatkan. Nah, termasuk juga kita juga bisa memanfaatkan, salah satunya adalah pemanfaatan Google Art and Culture dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini ada sedikit video yang bisa mungkin saya putarkan ya, Bapak Ibu ya. Meskipun sepertinya tadi informasinya suaranya tidak bisa keluar. Jadi kita bisa eksplorasi menjelajah tentang benda-benda seni di seluruh dunia
melalui Google Art and Culture. Ini juga sama, sudah support dengan teknologi 3D, augmented reality, dan virtual reality. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, juga bisa memaksimalkan yang mungkin guru sejarah dan guru kesenian ya. Jadi agar di kelas itu tidak terlalu bosan, bisa memanfaatkan namanya Google Art and Culture. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu ingin mencoba konten budaya dan seni seluruh dunia, bisa masuk ke Play Store dan menginstal namanya Google Art and Culture. Nah, ini salah satunya. Bisa masuk ke Play Store, di situ ada Google Art and Culture. Bagusnya Google Art and Culture di sini, di Google Art and Culture di sini, kita bisa menampilkan museum hasil lukisan contohnya, ataupun patung-patung di seluruh dunia. Contohnya, saya ingin melihat lukisan Mona Lisa yang asli, ukurannya seberapa sih, detailnya seperti apa, kita bisa melihat menggunakan Google Art and Culture. Saya contohkan nanti ya screenshot-nya, karena belum bisa saya share screen. Nah, bisa diakses di Google Art and Culture. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat hasil karya lukisan, tapi langsung muncul di depan depan kita, tapi tetap melalui smartphone. Jadi ini contoh pemanfaatannya. Jadi kita bisa melihat secara langsung museum-museum terkenal di sini. Jadi kita bisa explore seperti ini. Nah, bisa explore museum, lalu bisa menampilkannya di contohnya, menampilkan di rumah kita, di depan kita. Asalkan handphonenya support ya, Ibu ya. Tadi kan sudah dicoba, apakah handphonenya support tidak dengan teknologi yang mengandung augmented reality ataupun virtual reality, khususnya untuk gyroscope. Nah, ini salah satunya. Jadi kita bisa menampilkan hasil lukisannya benar-benar nyata di depan kita, seperti itu. Tapi memang khusus smartphone tertentu ya, yang bisa mendeteksi kedalaman untuk bisa menampilkan ini. Tapi tidak masalah, kalau ingin mencoba, Bapak Ibu bisa langsung buka di Play Store namanya Google Art and Culture. Ini penunjang ya, ada Google Art and Culture, ada namanya Google Expedition. Ini adalah referensi bagi Bapak Ibu bisa mengembangkan konten-konten menarik berbasis 3D dan augmented reality. Ini adalah untuk modul-modul hyper content. Jadi kita bisa melihat kontennya seperti ini. Jadi bisa muncul di kamar kita, lukisannya. Kita bisa tahu ukurannya seberapa. Nah ini sangat bagus sekali, bisa dimanfaatkan di kelas. Seperti itu. Jadi kita bisa maksimalkan. Tidak harus semuanya membuat sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah ada di aplikasi, ya kita tinggal maksimalkan saja. Jadi kita bisa maksimalkan. Contohnya di sini ada YouTube, ada tentang virtual reality Museum Sumpah Pemuda, ada lagi virtual reality Museum Keris Surakarta. Atau mungkin Bapak Ibu mau mencari referensi,
Mas, kira-kira kalau saya ingin melampirkan video-video 360, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal akses di sini, lalu bisa diketikkan. Contohnya saya mau menjelaskan, saya mengajar agama. Saya menjelaskan tentang apa namanya haji, umroh. Kita bisa cari namanya video 360 Mekah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada. Saya ingin ini nih, apa namanya, umroh dulu, latihan umroh virtual gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung akses di sini. Ini salah satu contohnya. Yang penting ada kata kuncinya di sini. 360. Jadi kita bisa langsung, contohnya di sini. Saya masuk di sini, saya ingin nih, kangen pengen umroh. Saya ingin cerita tentang apa namanya pelajaran agama, babnya haji. Di sini kita bisa berinteraksi secara 360. Kita bisa putar-putar seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini akan experience-nya lebih bagus lagi atau lebih beda jika kita menggunakan kacamatanya. Nah, ini. Kita bisa lihat putar sampai belakang 360 derajat. Nah, kata kuncinya adalah video 360. Contohnya saya ingin tentang apa namanya medical, medis gitu ya. Ini menjelaskan tentang human digestive system in VR, education, atau anatomi. Nah, di sini ada semua referensinya. Ini contohnya ya. Kita melihat secara 360 bagian mulut. Nah, kita bisa melihat bagian-bagiannya. Nah, ini salah satu contohnya. Itu. Jadi dari YouTube tersebut saya embed semuanya di satu modul Bapak Ibu. Namanya modul hyper content seperti ini. Jadi saya kepikiran di kelas seperti itu Bapak Ibu sudah mengembangkan modul yang isinya ada tadi seperti yang punya saya ya, ada audionya, ada videonya seperti ini. Ini kita gunakan apa Google Expedition ya. Ini salah satu contoh videonya. Jadi di kelas sudah disiapkan Google Cardboard, kacamatanya, siswa menggunakan handphonenya masing-masing, eksplorasi seperti ini. Nah, jadi di kelas itu lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu ya, lebih banyak diskusi, siswa lebih eksploratif sendiri seperti itu. Nah, PR-nya adalah, Mas, saya tadi sudah tahu ini sudah bisa ini, tinggal memanfaatkan. Bagaimana kalau membuat kontennya sendiri? Sebenarnya kalau konten sendiri, ada materi sendiri Bapak Ibu. Di Simula kita juga menyediakan pelatihan untuk membuat konten-konten berbasis tadi video 360. Jadi kita bisa membuat sendiri, tidak hanya memanfaatkan secara apa namanya embed ya, seperti itu. Termasuk ini ada teknologi fotogrametri. Nah, untuk konten-konten 3D, tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan YouTube dengan kata kunci video 60. Gitu. Atau bisa manfaatkan juga di Play Store namanya Google Art and Culture dan juga Google Expedition. Ada satu lagi, Mas, saya ingin memanfaatkan yang lain. Khusus untuk materi-materinya ada 3D-nya. Ada 3D-nya, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan namanya sketchfab.com. Ini adalah website sumber 3D yang bisa dimanfaatkan. Alamatnya adalah sketchfab.com.
Saya kirim linknya ya di kolom chat. Bapak Ibu bisa akses sketchfab.com. Ini alamatnya sketchfab.com. Nanti kita akan diarahkan ke sebentar. Ini saya salah alamat. Maaf, saya kirim ulang ya. Alamatnya di sini. Oh, salah lagi. Bentar. Sketch. Di sini alamatnya, Bapak Ibu bisa lihat sketchfab.com. Sampai 3 kali salah ketik. Nah ini sketchfab.com. Jadi di sini adalah website penyedia konten-konten berbasis 3D Bapak Ibu ya. Ini bisa kita manfaatkan gratis Bapak Ibu. Ini banyak tema-temanya. Contohnya di sini meskipun ada by 3D model, tapi asalkan kita hanya mengakses seperti kita mengakses YouTube ya, tidak mendownloadnya, kita bisa mengakses secara gratis. Contohnya saya mengajar tentang science technology. Nah, saya bisa akses di sini dan kita bisa memanfaatkan aset 3D ini gratis. Jadi meskipun di sini ada apa namanya? Ada harganya ya, berapa dolar tentang human anatomy. Kalau kita hanya melihat seperti ini tidak masalah, ini gratis. Alamatnya di sini ya, Bapak Ibu ya. sketchfab.com. sketchfab.com. Ini silakan bisa di akses. Nah, ini salah satu contohnya. Bapak Ibu bisa ini ya, bisa mengakses di sini. Jadi kalau ingin tadi mengakses tentang Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda atau video 360 bisa mengakses di sini. Di YouTube, di smartphone-nya masing-masing, namanya video 360. Bagi yang penasaran dengan pemanfaatan 3D di smartphone, bisa memanfaatkan dengan Google Art and Culture ataupun Google Expedition. Itu. Ada lagi website sumber 3D. Bapak Ibu bisa manfaatkan namanya sketchfab.com. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa berinteraksi dengan konten 3D-nya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kita bisa lihat ini bagian apa, ini bagian apa, ini apa. Jadi Bapak Ibu tinggal storytelling di kelas penjelasannya. Jadi ini untuk alat praktek peraga ya. Seperti itu. Nah, ini cukup bisa dimanfaatkan. Jadi sumbernya di sini sketchfab.com. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan semua ini. Di sini banyak, tinggal kita bisa akses. Kalau kita bisa ketikkan di sini, kita mau tema apa, bisa diketikkan di sini. Science, jadi kita tinggal science ini. Penjelasan tentang kromosom, science part, di sini ada anatomi. Ini contohnya. Nah, ini bisa kita kemas, kita ambil, kita embed ke modul kita di sini.
Ini kan saya modulnya menggunakan Canva ya. Canva ini sudah support video, audio, termasuk tadi konten berbasis 3D di sini. Tinggal saya ambil link embed-nya, kita ambil di sini, share-nya di sini, share link-nya di sini. Ini bisa kita masukkan di Canva. Sekarang Bapak Ibu silakan coba mengakses alamat sketchfab.com, lalu coba di screenshot dan dikirimkan di sini ya. Apakah sudah berhasil mengakses sketchfab.com? Ini Pak Hamzah sudah berhasil nih tentang candi ya Pak. Bapak Ibu yang lain silakan bisa nggak mencoba untuk mengakses yang tadi, akses konten 3D di sini. Contohnya. Nah, berinteraksi di sini. Ini bagian apa, ada penjelasannya. Common choroid artery, internal choroid artery, seperti itu. Nah, ini kan lebih interaktif ya, Ibu ya. Nah, silakan coba diakses salah satu contoh, lalu di screenshot, dikirim ke. Oke, silakan saya beri waktu, Bapak Ibu. Ini bebas, boleh dilihat di handphone, boleh di laptop, boleh. Karena ini multi platform, bisa support semuanya. Silakan, Bapak Ibu. Ini pertanyaan, harus daftar dulu atau bisa langsung dimainkan? Bisa langsung Pak, tidak perlu daftar. Ini kayak YouTube ya, bisa langsung diakses, tidak perlu tidak perlu daftar, boleh bisa langsung. Ini sudah ada 4 yang sudah berhasil, Pak Hamzah, Bu Titi, Bu Eva. Silakan yang lain bisa coba, bisa diputar-putar, bisa dilihat konten 3D-nya.
Oke, ini sudah banyak yang berhasil ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak screenshot, coba mengakses, coba explore konten-konten 3D yang ada. Tapi ada pertanyaan, Mas, kalau semuanya apa namanya 3D-nya tidak ada gimana? Saya ingin membuat sendiri. Nanti ada materinya, Bapak Ibu bisa ikut pelatihan Simulek pengembangan materi 3D seperti itu. Jadi ada materi untuk yang pengembangan video 360, ada pengembangan materi untuk 3D seperti itu. Yang dikemas nanti akhirnya adalah di modul hypercontent di sini. Ini juga kita bisa jelajah museum, tapi explore seperti Google Street. Contohnya, ini sekarang juga sudah ada namanya teknologi fotogrametri. Jadi, kedepannya Bapak Ibu akan dimudahkan untuk membuat konten. Apa sih fotogrametri? Fotogrametri adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi yang andal tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman pengukuran fotografi. Jadi kedepannya Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa mulai dari sekarang, ini ada pelatihannya khusus. Cuman kita masih belum mengemasnya dalam bentuk pelatihan. Ini baru kita riset prototyping. Jadi Bapak Ibu cukup dengan apa namanya foto kamera di handphone, terus kita foto objeknya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke museum atau ke candi-candi cagar budaya, bisa difoto muter tempatnya. Nanti hasil scan fotonya itu dikemas dalam teknologi fotogrametri, langsung otomatis bisa jadi objek 3D. Nah, seperti ini nih. Jadi kita bisa foto, ini contohnya objeknya ada rumah, ini kita foto muter, keliling. Lebih bagus lagi pakai drone, ini sebenarnya yang di luar negeri sudah pakai drone. Tapi ini cukup dengan kamera handphone kita bisa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan aplikasinya menggunakan aplikasi open source, gratis. Nah, ini salah satunya. Bisa langsung di print 3D juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita jalan-jalan ke tempat sejarah, kita foto muter objeknya, langsung bisa dirubah jadi 3D, otomatis. Aplikasinya gratis, Bapak Ibu. Tinggal kita siapkan handphone dan laptopnya, speknya agak dinaikkan sedikit lah. Gitu. Jadi kalau handphonenya masih jadul, di-upgrade lagi, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi dari foto-foto di sini, otomatis dirubah menjadi 3D seperti ini. Nah, ini kan foto. Kameranya cukup kamera yang biasa di handphone kita. Dia otomatis bisa membaca dan menjadikannya objek 3D seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan di Sketchfab di sini. Dan siswa-siswi kita bisa mengakses konten 3D-nya di sini. Gitu. Ini daftarnya juga sama, gratis di Sketchfab. Ini Simulek ada pelatihannya juga sendiri untuk materi ini. Ini untuk modul hypercontent. Dan kita juga bisa meng-embed juga contohnya quiz. Pakai Quizzes, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Quizzes atau platform quiz lainnya, bisa semuanya di-embed di Canva seperti itu. Nah, kalau untuk materi Canva, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Canva ya. Ini contohnya akan masuk ke canva.com. Nah, tadi kan menjelaskan banyak. Kalau saya ingin membuat sendiri materi-materi tadi seperti bagaimana? Contohnya saya akan coba mungkin ya. Canva di sini. Contohnya saya sudah mengembangkan buku. Mungkin saya tidak akan menjelaskan detail ya Bapak ya, karena waktunya terbatas. Saya akan sharing singkat saja. Contohnya saya mengembangkan tentang ini contohnya, human anatomy-nya. Saya ingin mengajar tentang human anatomy. Nah, saya sudah buatkan desainnya di Canva. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung membuat modul hypercontent tadi dari beberapa contoh-contoh tadi. Saya sudah ada template-nya. Ya, saya perbesar.
Ini ada beberapa halaman. Kita bisa menyisipkan video. Dan kita juga bisa menambahkan barcode di sini. Jadi apabila nanti ini menanggulangi apabila Bapak Ibu ingin mencetaknya. Jadi kan tidak semuanya harus connect ke internet ya di satu waktu itu. Contohnya yang di daerah dia masih belum bisa connect internet tapi butuh belajar. Bapak Ibu bisa memberikan modulnya dalam bentuk print. Jadi kalau dia pas ada koneksi internet, dia langsung mengakses ini untuk link videonya, barcode-nya. Ini ya. Contohnya, lalu kita di sini saya sisipkan juga video 360. Ini saya tinggal ambil di YouTube. Videonya, linknya saya masukkan di Canva. Ini sama juga. Ini kita masukkan di Canva. Termasuk yang 3D tadi. Ini saya lengkapi barcode untuk bisa mengakses di sini. Di Canva-nya. Caranya bagaimana ya? Saya contohkan lagi ya. Saya buatkan satu halaman. Saya duplikat saja ya. Ini halaman ke-7 contohnya. 7, saya ingin memasukkan konten 3D. Saya hapus dulu ya. Untuk Canva, saran saya Bapak Ibu menggunakan laptop. Ini saya contohkan dulu, nanti Bapak Ibu bisa uji coba sendiri. Contohnya saya ingin menambahkan di Canva. Ini saya jadi mencari konten ini ya. Ini saya ingin menjelaskan ini. Tapi kan kalau siswa harus dikasih linknya satu-satu bingung. Mana Pak dikembangkan dalam satu modul? Nah, di sini kan, contohnya ini saya mau masukkan di buku modul saya. Saya tinggal ambil di sini, share, saya copy, saya masukkan di sini. Ini ada lainnya, ada sematkan, saya tempel di sini, tambahkan ke desain. Nah, otomatis si 3D-nya muncul di sini. Nah, otomatis 3D-nya langsung muncul di sini. Tidak lupa saya ingin menyisipkan barcode atau QR code. QR code, linknya saya klik di sini. Buat kode. Nah, jadi siswa bisa ada beberapa opsi. Apabila tidak ada koneksi internet pada saat itu, siswa bisa nanti menyisipkannya di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Copy ya, saya copy ini. Nah, silakan scan di sini untuk mengakses. Jadi modulnya bisa di-print ya, Bapak Ibu bisa di-print. Kita bisa tempelkan di sini. Oh, saya ingin menambahkan lagi 3D yang lain. Saya ingin tentang apa ya contohnya. Ini ya. Orificial anatomy with blood and nerve supply. Saya tinggal ambil di sini, Bapak Ibu. Saya tinggal ambil, share, copy, agak berat ini. Copy. Oke, lalu saya tempelkan di sini. Ini saya paste di sini, paste di sini. Jadi saya bisa mengakses 3D-nya di sini. Termasuk saya tambahkan QR code-nya. Nah, saya bisa tempelkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, memang ini untuk ini ada satu sesi sendiri Bapak Ibu ya. Pembuatan e-modul di sini ini baru perkenalan. Baru perkenalan, nanti bisa ada sesi apa namanya sendiri. Biasanya ini bagusnya sih pelatihannya offline ya Bapak Ibu ya, tetap muka. Jadi lebih enak interaksinya. Kalau online memang butuh waktu yang agak panjang. Nah, contoh materi ini Bapak Ibu bisa akses contoh e-modulnya ya. Contoh e-modulnya yang tadi itu dulu linknya. Alamatnya adalah bit.ly/buku anatomi 2. Nah, ini.
Bapak ya. Jadi hasil yang tadi saya buat di sini, hasil ini, cek dulu ya, simpan. Ini saya kirim di kolom chat. Alamatnya ini. Jadi bisa diakses di apa namanya, di smartphone ataupun di laptop ya, Bu ya. Jadi siswa ada pilihan banyak, boleh di tab, boleh di laptop, boleh di handphone, seperti itu. Tapi hasilnya adalah nanti dalam bentuk link seperti ini, link buku. Jadi Bapak Ibu sudah punya modul lengkap, ada 3D-nya, ada video 360 yang bisa diputar-putar, ya kan? Seperti ini. Nah, nanti bisa apa namanya, langsung di-share ke siswanya. Kita cek ya. Nah, ini sudah banyak yang berhasil mengakses. Silakan coba Bapak Ibu akses yang ini. Bisa nggak? bit.ly buku anatomi 2. Kalau bisa coba diakses terus dikirim di itu ya, Padlet coba. Bisa nggak? Yang sudah bisa mengakses buku anatominya, oke, ini Bu Eva nih. Nah, ini sudah berhasil Bu Eva. Mantap, Eva. Oke, ada Pak Nasir sudah berhasil, Pak Robi juga berhasil. Mantap ini Bapak Ibu. Masih bisa mengikuti semua. Silakan dicoba ya Bapak Ibu ya, dibuka, bisa diakses. Sebenarnya Bapak Ibu yang sudah familiar menggunakan Canva, bisa dimaksimalkan ya Canva-nya untuk pembuatan e-modul. Jadi diisi, jadi Canva-nya tidak hanya isinya itu berupa teks sama gambar atau cuma buat PowerPoint, tapi diisi ada videonya, ada video 360-nya, lalu ada 3D-nya, ada kuisnya, dikemas dalam satu modul. Seperti itu. Baik, ini tidak berasa Bapak Ibu ya. Sudah 8.30 ini kalau di waktu Indonesia Timur ini 2 jam ini. Baik Bapak Ibu, untuk sesi saya sebenarnya ini kalau didetailkan lagi sebenarnya masih panjang Bapak Ibu ya. Kalau berbasis praktikum tapi setidaknya Bapak Ibu sudah apa namanya? Sudah mencoba, sudah uji coba dikit-dikit. Nah, sebenarnya materinya sudah disiapkan semua kalau Bapak Ibu ikut pelatihan di Simulek, ataupun nanti semoga kedepannya bisa, kalau sudah tidak pandemi lagi, kita bisa ketemu lagi tatap muka dengan pelatihan-pelatihan yang ini luring ya. Jadi kita kan sudah bosan sebenarnya titiknya. Sampai saat ini 1,5 tahun untuk daring terus ya.
Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu tatap muka. Terima kasih dari saya. Saya tutup sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya kembalikan lagi apakah ada sesi berikutnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Pak Hamzah atau Bu Herlina ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa Pak Alfian. Ini materinya dari chatting ini bagi luar biasa dan keren, Pak. Tanggapan dari teman-teman Sang Haji Nugroho. Untuk itu Bapak Ibu, kami karena mengingat waktu juga di sini waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 9:36. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand atau menulis di kolom chat. Ya, kami buka 3 pertanyaan. Silakan raise hand. Bapak Ibu. Di kolom chat ini Pak Alfian ada pertanyaan bagaimana cara mendownload e-modulnya yang tadi. Apakah bisa di-download atau tidak, Bapak? Kalau e-modulnya ini memang saya desain untuk ini, Pak. Diakses online, Pak. Oh iya, berarti hanya bisa melihat ya, review. Karena kalau di-download biasanya YouTube dan 3D-nya tidak bisa di-play, Pak. Jadi saran saya menggunakan alamat yang tadi ya, yang langsung online saja. Oh iya, siap Bapak. Ya, untuk itu dari Bapak yang menanyakan, jadi materinya Pak Alfian hanya bisa di-view, dilihat, tidak bisa di-download. Ya. Kemudian dari teman-teman Kosmat, ada yang mau bertanya? Bu Herlina? Ini jarang-jarang nih Pak Alfian bisa hadir di Gorontalo dengan daringnya. Silakan Bapak Ibu. Pak Hamzah, saya tidak bertanya, tapi saya hanya berharap mudah-mudahan malam hari ini bukan pertemuan terakhir kita di GoSmart untuk Pak Alvan. Kami masih berharap bisa menghadirkan kembali beliau di kegiatan yang sama di GoSmart, insya Allah, untuk Vicon berikutnya. Semoga beliau bersedia. Baik, iya, terima kasih Bu Herlina. Sebagai perkenalan, Pak Alfian, beliau adalah sekretaris kami di GoSmart. Jadi di sini masih bertahan Pak Alfian 161 peserta. Iya, saya juga. Mantap. Iya, Gorontalo saja itu Pak, semua Gorontalo. Panas ya. Senusantara Pak ini. Senusantara Pak, tapi kebanyakan dari Gorontalo yang hadir. Saya lihat dari Man Model ada. Siap, ini Pak, udah kangen jalan-jalan lagi. Iya, siap Pak Alfian. Iya. Ya, yang lainnya silakan raise hand. Kami tunggu. Ini narasumber hebat yang dari Jakarta jauh-jauh datang ke Gorontalo lewat daring. Untuk itu silakan bertanya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Hadijah Ayu. Gimana caranya ngirim gambar melalui Android, Bapak? Ya. Mengirim gambar melalui Android untuk di Padlet ya, Pak? Atau apa? Iya, benar. Iya. Oh, di Padlet sama. Bu, siapa tadi bertanya? Ibu siapa? Benar. Ibu Hadijah Ayu. Ya. Ibu Hadijah ya. Bu Hadijah, kalau di Android sama, Bu, tinggal masuk ke sini. Ke padlet.com, Alvan Laksono webinar, lalu nanti akan muncul tanda plus di sini, Bu Hadijah. Tanda plus di sini, diklik saja. Yang diklik yang ini, yang warna hijau di bawah di sini. Ada tombol upload sama, di Android pun sama. Dicoba ya, silakan. Ya, bisa silaturahmi kelihatan di sini, Pak Ibu. Ada foto-fotonya, ada hasil produknya, jadi terpantau, Pak Ibu ya. Bisa terpantau, kelihatan hasilnya, screenshotnya, berarti masih bisa mengikuti semua sampai 1,5 jam di sini. Saya lihat di sini, saya senang sekali. Jadi bisa mengikuti di tempatnya masing-masing. Ada yang raise hand ini, Pak. Oh iya. Yang raise hand ini sudah diturunkan lagi Pak Sang Haji kalau tidak salah lihat saya. Oh iya, Pak Sang Haji. Silakan ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber silakan, kita manfaatkan waktu beliau. Kurang lebih 20 menit ke depan kita akan close Bapak Ibu.
Mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, ada Guru Amir, Pak Hamzah. Ya, Silakan Guru Amir dibuka ya. mikrofon beliau. Ya. Oh iya, saya naikkan dulu. Ya, silakan Guru Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak materi malam ini. Baik sekali, saya Amir dari Makassar. Masya Allah. Baru dapat materi ini sampai bisa, ternyata 3D tidak masuk ke dalam kelas. Pertanyaannya Pak Alvan, saya ini dari tadi sudah mengikuti semua petunjuk, termasuk ternyata di Play Store saya Google Expedition nggak ada Pak, tapi Google Arc dan Google Capture ada. Masalahnya mungkin ya, tapi Google Expedition-nya nggak ada. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apa ya, dengan kondisi pembelajaran daring di sekolah saya kan anak-anak itu nggak punya handphone Pak. Maksudnya nggak banyak yang punya handphone. Mungkin ada mungkin cara Pak menggunakan VR ini masuk ke dalam kelas saya seperti itu Pak. Karena tadi saya lihat sampai harus kita beli sampai harus membeli kacamata itu apa? Betul. Kacamata VR-nya Pak. Apakah ya, mohon Pak petunjuknya Pak, karena saya menarik sekali nih proses pembelajarannya Pak. Baik Pak Amir, jadi sebenarnya tadi kalau yang Google Expedition biasanya memang tergantung ini Pak, versi Android-nya. Versi Android-nya update-nya terbaru atau tidak di Play Store. Tapi biasanya sih kalau Expedition sama Art and Culture itu auto muncul Pak, atau kalau enggak dicoba di handphone yang lain ya Pak ya. Nah, saran saya kalau memang nanti sudah di kelas, mungkin sudah tatap muka sudah dibuka ya, mungkin Pak Amir, ya paling tidak ada 1-2 device lah Pak. Kalau dikasih satu-satu ke semua murid kan susah ya. Ada 1 atau 2 device yang memang bisa support, itu nanti bisa diberikan experience Pak ke siswa-siswanya. Tidak harus semuanya punya. Kalau harus semuanya punya ya memang agak menyusahkan. Jadi kita tidak membatasi siswa tidak boleh bawa handphone. Memang mungkin satu hari boleh membawa handphone. Nanti dicoba nih handphonenya apakah support atau tidak. Seperti itu Pak solusinya. Selain nanti menunggu kira-kira ada enggak pengadaan ya dari kepala sekolahnya. Kalau di Kompolri biasanya ada. Seperti itu Pak Amir. Saran saya nanti kalau memang tertarik, kalau di Simulek ada materi-materi untuk course tentang 3D Learning Material Development, bisa ikut ya Pak Amir ya. Gratis semua kalau pelatihan di Simulek. Siapa? Ada dalam waktu dekat, ada nggak Pak dalam waktu dekat nih? Saya coba tanya, biasanya saya bukan tim training Pak. Jadi kalau biasanya yang mau informasikan di training Bapak, update saja di di MOC kita dan e-training ya. Di e-trainingnya Pak ya. Kan setiap bulan ada, nanti silakan diupdate atau nanti bisa mengakses di sosial media kita ya Pak ya, ditunggu gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Amir. Terima kasih. Ya baik Pak Alvan, ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Suryana dan Pak Dwi. Bagaimana cara ikut pelatihan yang diadakan Simulek? Nah, ini mereka udah kangen Pak dengan pelatihan Simulek. Kemudian dari pelatihannya daring atau luring? Iya, ini dapat pelatihan secara teknis lewat beasiswa atau Simulek, gimana Pak? Ini dari ya, kalau Bapak Ibu tertarik yang yang daring, itu langsung diakses saja di e-training.simulek.org ya, Ibu ya. Ini Bapak Ibu silakan registrasi, semua informasinya ada di sini untuk untuk pelatihan. Semua pelatihan ada di sini ya, Bu ya, e-training.simulek.org. Tapi yang berminat, Mas, boleh nggak kami setelah pandemi ini, setelah PPKM, mengundang Simulek? Silakan, Bapak Ibu mengajukan dulu. Tinggal menyurati ke sekretariat Simulek. Saya tertarik untuk pelatihan pengembangan modul hypercontent berbasis 3D. Gitu. Nanti bisa mengajukan di Simulek. Kalau masih ada slot anggarannya, kita nanti bisa datang ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Biasanya ini tergantung anggaran kami ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau semuanya dari sekolah Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu, memungkinkan tersedia anggaran untuk menanggung
tim Simorek untuk datang, ya boleh kita dengan senang hati. Biasanya kita cost sharing seperti itu. Menyesuaikan saja, Pak. Kita langsung menyurati secara resmi ke Sekretariat Simorek. Seperti itu. Ada lagi, silakan. Baik Bapak Ibu, ini ada yang menarik. Ini sayang sudah lewat waktunya ini Pak ya. Ada training tapi sudah lewat waktu pendaftaran. Iya, kayaknya sudah jalan ini. Ya, sementara jalan. Itu lagi pertanyaan ya. Pak Alfian dari Bu Siti Aziza, SP, SMK LPMB Pangkalan Bun ya, Kalimantan. Gimana cara membuat link Padlet? Ini yang seperti Pak Alvan Laksono webinar. Oh, untuk link Padlet, Ibu tinggal buat akun di padlet.com. Silakan buat akun di padlet.com. Pakai email ya kan? Ini alamatnya padlet.com. Nanti otomatis di sini langsung tinggal ini. Klik Padlet. Nah ini. Nih. Otomatis nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, gampang ini. Silakan nanti dicoba sendiri ya Bu ya. Untuk membuat Padlet. Jadi daftar dulu di padlet.com, lalu tinggal ini. Yang warna pink ini. Hasilnya nanti seperti ini. Seperti itu. Silakan. Ya, paham Sa? Ya, gimana Bu Erlina? Oke. Ya, silakan sudah Pak. waktu juga. Silakan. Ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita langsung kesimpulan saja Pak Alfian. Ya, karena mungkin di Papua saja sudah mendekati jam 11 malam. Di sini Gorontalo sudah mendekati jam 10. Ya, mungkin Jakarta jam 9. Ya, mungkin Pak Alfian mau istirahat gitu Bapak. Ya, luar biasa ini semangat dari guru-guru di Gorontalo Pak. Mereka kangen benar sama Pak Alfian. Katanya 3 tahun tidak pernah ketemu Pak setelah pandemi. 3 tahun ya Pak ya? 2000... Iya Pak. 2019. 19 ya? Ya. Ya, semoga setelah pandemi ya. Amin. Yang di Papua juga boleh gantian. Silakan Pak, kalau berminat, saya pengen jalan-jalan ke Papua ini. Bisa menyurati ke Simolek. Semoga anggarannya masih ada. Amin. Mungkin itu Pak ya, dari saya cukupkan sampai ini. Sebenarnya masih banyak materi yang bisa disampaikan, tapi ini baru perkenalan ya. Memang idealnya materi ini disampaikan dalam waktu 3 hari. Seperti itu. Tapi ini sudah perkenalan, sudah cukup bagus. Bapak Ibu juga antusias. Terlihat dari aktivitas di Padletnya bisa kita pantau ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk menutup. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elina, saya kasihkan ininya. Ya, silakan Pak. Ya, penutup Pak. Ya, silakan Bu Elina, bisa ditutup Bu Elina. Iya. Silakan Pak Hamsa ditutup langsung. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari Panitia Gosmat mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat Pak Alfian Laksono. Beliau jauh-jauh dari Jakarta mengunjungi roomnya komunitas guru teknologi. Dan kami juga berterima kasih kepada TUMI yang sudah menyediakan room dari Direktorat SMK dan teman-teman Aliansi Sadar IGI yang sampai hari ini bertahan sampai malam ini. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir, insya Allah akan mendapatkan sertifikat gratis dari Gosmat sebagai apresiasi kehadiran pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang dan kekurangannya kami mohon maaf. Semoga kita bisa berlanjut di Gosmat yang edisi ke-33. Salam sehat dan salam merdeka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan. Alhamdulillah Gosmart itu digagas ya pada saat beliau ada di Gorontalo 2019. Dan alhamdulillah malam hari ini beliau berkesempatan hadir lagi bersama kita. Ya kan Pak Hamsa yang masih ingat ketika kita pertama kali
Gagas Go Smart, itu beliau ada di Gorontalo. Iya benar, beliau hadir, Bapak. Iya, Iya. beliau hadir pada saat kita ada pelatihan VR. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah melewati diskusi kita bersama narasumber hebat tentang pembuatan modul hiperkonten dengan 3D. Dan kami insya Allah mengundang kembali Bapak Ibu 2 pekan mendatang di kegiatan yang sama, kegiatan dari GoSmart edisi ke-32. Malam hari ini Bapak Ibu silakan isi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Tapi sertifikat yang kami sediakan 0 JP Bapak Ibu ya. Karena kita hanya webinar, jadi sertifikatnya tanpa jam. Terima kasih. Ya. Kami persilakan Pak Alvar untuk bisa live dari room dan bisa istirahat. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman, terima kasih Bunda Umi, terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Pak Ade Puspo. Terima kasih untuk semua. Sama-sama. Alhamdulillah, semoga kita jumpa lagi. Munya. Iya, teman-teman yang ada di semuanya. Ya, yang ada di attendee ini, mohon maaf yang dari GoSmart. Waalaikumsalam, tidak sempat dinaikkan ke panelis. Ya. Mohon dimaafkan. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensinya diisi dan mohon diperhatikan emailnya agar sertifikatnya bisa sampai ke tangan Bapak Ibu. Ya, hostnya boleh dipindahkan ke saya, Pak Hamsa. Halo, Pak. Rekornya saya matikan ya. Rekamannya boleh dihentikan, Pak. Oh ya, baik. Siap.